Kesel anjir. Ya, kalau dulu namanya peraturan. Sekarang istilahnya itu keyakinan kelas. Jadi kamu harus yakin itu bisa membuat kelas berjalan dengan baik. Yuk, Boleh makan. Yuk, masukkan suasana. Kita mulai dari suasana dulu. Suasananya seperti apakah yang kamu inginkan? Suasana pembelajaran. Anu Bu, tiga tegang. Oke, tadi sudah tegang. Jadi boleh berbicara, tapi nggak boleh rame teman-teman. Oke, berarti boleh saya rangkum serius tapi santai. Santai. Itu. Nyantui. Ya. Beliau pacaran sama Nova. Oh, balikan. Yang kedua, Yang kedua, dengan berhubungan dengan tugas. Anu, tugas Bu. Berhubungan dengan tugas. ya berhubungan dengan tugas. Anu Bu, mengumpulkan tugas. Gak apa-apa mengumpulkan tugas telat. Anu maksimal 2 hari. Ya. Oke, apa gini aja dulu. Tugas tepat waktu karena tadi kan juga ada beda lain. Tugas tepat waktu nanti kita sepakati maksimum lamanya 2 hari gitu ya. Ya. Ya, nomor 2. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada pendapat yang lain enggak? Jawaban apa? Kalau diminta kasih pendapat atau belajar di belajar speak up. Apa yang kamu mau itu bicarakan aja. Orang nggak bisa kalau nggak bicara cepat guys. Oke, yang ketiga Berhubungan dengan apa Bu? berhubungan Dengan dengan kenyamanan. yang ketiga berhubungan dengan penggunaan HP. Boleh Bu. Boleh lah Bu. Oke, boleh menggunakan HP dengan batasan Selesai mengerjakan tugas. Wah, HP digunakan untuk Masuk akal besok. HP digunakan untuk mengerjakan tugas. Yang keempat, berhubungan Dimas pasti kan. mengerjakan tugas. Yang keempat, Vira. berhubungan dengan kedatangan. Apa ya kedatangan? Apa yang kedatangan? Ketepatan waktu. Ya, ketepatan waktu. Apa itu Bu? Takut telat waktu. Oke. Nah, Telat apa? oke. Oke. Berhubungan dengan ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Kedatangan. Jadi datang tepat waktu. Listen. Saya berangkat aku. Toleransi dalam itu datanya. Ya, nanti kita kesepakati. Ini dulu. Nomor menit dari ini. Ya selama pelajaran itu. Oke. Yang ke agak atas ya. Agak atas. Kena. Ke atas teman-teman. Yang ke Anjir. Oke, selama pelajaran berhubungan dengan sikap. Jadi, Ini nggak Iya, boleh Bu. aku. Nanti dia lagi jatuh tak cuma oke. Apa? Nah, tidak berlaku. Oke. Berhubungan dengan sikap berarti saling menghargai. Saling Menghargai. Kalau guru berbicara tidak boleh ngobrol.
Dari saya pun. Oh, gitu. Oh gitu. Jangan bagai. Gini lah. Oke, kita sepakati dulu ya. Oke. Yang pertama, Oke. suasana pembelajaran serius tapi santai. Setuju? Setuju. Oke. Ini juga harus ada menyenangkan harus ya. Jadi nggak usah tegang, menyenangkan. Jadi suasana pembelajaran serius dan santai termasuk bagi kelasmu perhatikan pembagiannya. Oh, gitu. Oke ya. Yang kedua, pengumuman tempat tepat waktu. Setuju? Setuju. Batasan maksimal 2 hari. 3 aja lah, Bu, biar Tiga hari aja bu. 3. Oke, 3 hari. Satu gelas. 3 hari berarti kamu lebih dari ini dapatnya di bawah apa? Wah, ya bu. Yang ketiga, HP digunakan mengerjakan tugas. Jadi terpaksa karena naik. Kalau di luar mengerjakan tugas, kesepakatan kita, ya ada konsekuensinya. Saya ambil boleh? Boleh. Bisa diambil, Bu, Oke. ditaruh sendiri aja. Ya, saya ini kesalahannya. Kamu kan harus bisa menguasai teknologi, bukan membaca teknologi. Jadi HP, ya, HP saya ambil ketika kalian tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya di kelas saya, tapi tidak akan saya bawa kemana-mana di sini. Oh ya bu. Ya, Ya. sepakat? Sepakat. Yang keempat, datang tepat waktu. Kelas ini berapa? 15 menit. 10 menit. Oke. Terus ada konsekuensinya. Kalau lebih dari 10 menit, konsekuensinya adalah Nah, lebih dari 10 menit, Bu. ya, lebih dari 10 menit kamu datang terlambat. Konsekuensinya Anu aja, Bu. yang di sini Berdiri selama pelajarannya, Bu Devi. Sama kopinya dulu. Itu aja. kalau berdiri nggak capek. Keluar ibu. Ayo, ayo. Silakan tanya. Tenang. Istighfar, Bu. Terus kalian tobat. Aku baca istighfar selama 20 kali. Oke, yang lain itu istighfar. Oke, Pak. Kalau saya berdiri, ini nanti nggak pingsan, pingsan. Meditasi kali. Oke, istighfar, oke? Semua nggak? Ada yang nggak? Ada yang nggak? Enggak ada, Bu. Oke, tuh, istighfar. Dari negara ini kalian belajar memahami tuntutan dari harapan dari pemerintah kalian jadi profil pelajar Pancasila. Sip. Seperti itu. Nah gitu. Oke, ini dilihat dulu, dicatatkan, kalau perlu difoto yang berlaku untuk kelas kita, ya. Oke. Nah, ya.
Saya lebih suka nasihat yang seperti ini karena menurut saya nasihat dari guru yang seperti ini dapat menghargai siswa.
salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti dan Bapak Ibu berkenan hadir untuk menyimak pengimbasan kami sebagai salah dua ya perwakilan dari 7 orang calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Malang. Ini di sini kami akan melakukan pengimbasan untuk modul budaya positif. Nah, ini seperti apa sih budaya positif yang harus kita munculkan di sekolah kita dan kenapa itu perlu dan hasilnya akan seperti apa yang diharapkan oleh kita semua dan negara kita pada umumnya. Hari ini yang akan presentasi pertama adalah saya, Lucia Hidayat, kemudian akan dilanjutkan oleh CGP berikutnya Bu Devi Indrarini. Jadi modul kami, modul pertama dari 4 modul yang diberikan pada calon guru penggerak, yang pertama adalah budaya positif. Disentuh. Ya, ini adalah Bapak pendidikan kita ya, semua sudah mengenal dan bahkan beliau menjadi inspirasi untuk kenapa kita ada di sini ya. Ada salam bahagia dari beliau. Ini para penerusnya ya. Di sini kita diajak untuk mengingat kembali semua itu refleksi ke awal kenapa kita ada di sini, itu ya. Kita di sini ada sebagai guru atau pendidik dan itu oleh KHD atau Bapak Ki Hajar Dewantoro diingatkan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita tidak bisa merubah takdir mereka yang sudah disuratkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, tapi kita hanya bisa menuntun mereka ke kodrat atau takdir yang sudah digariskan itu, agar mereka dapat mencapai keselamatan, ya, supaya mereka tidak terlibat hal-hal negatif yang tidak kita inginkan dan orang tuanya inginkan, dan juga mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia individu. Saya senang melakukan hal ini, saya menjadi ini adalah impian saya, itu tujuan kita sebagai guru maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di lingkungannya tempat dia tinggal, di keluarganya, mereka juga menjadi cerminan generasi yang diharapkan. Ya, teman belajar kali ini kita berdua ya Bapak Ibu. Agenda hari ini yang pertama pembukaan dan perkenalan sudah kita lalui, kemudian kita akan presentasi konsep budaya positif itu seperti apa, kemudian tanya jawab dan terakhir refleksi. Sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat gambar ini ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20, 21 paling tinggi ya. Bapak Ibu di sini sudah ada yang berpuluh tahun, ada yang berpuluh tahun ya Bu Ida Pona. Kemudian Pak Aziz, mungkin juga ada yang barisan CPNS ya. Apapun statusnya, yang penting kita semua di sini adalah pendidik, adalah guru, bersama-sama ingin meraih tujuan pendidikan itu tadi. Kita merefleksikan selama saya sendiri 12 tahun misalnya, saya ada di posisi mana? Kita ada di mana ya? Apakah 5, apakah 1, atau 7, 11, 12? Mohon direfleksikan ke diri sendiri. Kemudian saya akan tanya ke Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu bilang kalau sekarang saya di nomor sekian, saya di nomor sekian. Ada yang ingin dulu mengungkapkan posisi evaluasi diri? Oke Pak Aziz, silakan. Kayaknya saya kalau nggak 20, 21. 20, 21, oke. Ya, memang tinggal meloncat turun. Setelah tinggi mau terjun ya Pak ya, hati Anda Pak. Oke, bisa dijelaskan kenapa kok 20, kenapa kok kadang 21? Iya, kalau saya 20 atau 21 itu udah kayak udah terakhir itu, udah menunggu pensiun. Oh, pensiun, sudah menikmati masa-masa mulai cooling down ya Pak ya. Terima kasih Pak Aziz. Teman-teman yang lain dari sana sudah, dari sini. Nomor 19 kalau saya. Bu Ida, nomor 19. Ini agak posisi berbeda ya Bu ya. Ini di ujung lah Bu. Kenapa Bu Ida
mau menempatkan diri di posisi 19. Itu mau jatuh ya. 14 ya. Ya beda. Ya ini sudah mendekati pensiun Bawahnya apa ya kurang lebih menerima diri. Oh baik, lebih menerima diri. Tadi semakin tinggi sudah mulai ini ya. Wawasannya sudah ke bawahnya sudah banyak. Saya harus bagaimana? Saya duduk-duduk, ada tengkurap. Oke, sebelah sini mungkin. Peggy. Lagi, jadi kan nomor berapa? Nomor 7. Kalau interpretasi jenengan nomor 7 ini ngapain Pak ya? Dan kenapa Anda tertarik atau mungkin memposisikan diri di nomor 7? Mungkin karena enak gitu ya. Kenapa kok enak begini? ada yang perlu dijepit mungkin. Siapa ini? Monggo. Enggak, itu kasusnya kayaknya di bawah itu ada nomor 6 ya, mau dinaikkan juga. Oke. Dan juga kayaknya mau ancang-ancang naik, tapi kondisinya masih seru gitu. Oke, semangat ya Pak Hengki ya, sambil membantu teman yang di bawahnya juga masih ancang-ancang ke atas sambil menikmati yang sekarang dulu ya. Oke, ada lagi mungkin satu lagi. Bu Anis sepertinya kepingin mengungkapkan isi hatinya. Ada Bu Anis, monggo. Mungkin 7. Nomor 7 ya, nomor Pak Hengki. Iya, bisa dijelaskan kenapa kalau Bu Anis mungkin berbeda sedikit dengan Pak Hengki? Karena masih tahap mencari apa ya? Jadi diri. Ya, aku sampai masih belajar, belum belajar. Ini juga ada. Mencari rekan belajar ya, mungkin nomor 6 ini, kemudian sambil berusaha untuk memanjat ke yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya sehingga kita punya gambaran posisi kita sekarang seperti apa dan apa yang diharapkan oleh bangsa ini melalui Ki Hajar Dewantara tadi. Capaian khusus hari ini kita akan bersama-sama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya nanti apa sih budaya positif itu, ternyata ada perubahan paradigma, stimulus, respons, dan teori kontrol. Apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Hukuman dan penghargaan. Nah ini kesukaan Bapak Ibu mungkin ya. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menerapkan strategi disiplin positif. Nah berarti ada disiplin yang negatif, tidak seperti itu juga ya, yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Itu menyusun langkah-langkah dan strategi bagaimana saya sebagai guru individu bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, entah itu manajemen, entah itu komite orang tua dan sebagainya. Mungkin kita SMK industri ya, agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi ini sudah fokus ke anak, berpihak pada anak, sekolah yang aman dan menyenangkan. Kemudian terakhir tentu Bapak Ibu diharapkan untuk reflektif dan juga mengkritisi budaya di sekolah yang dan senantiasa mengembangkannya. Jadi setelah refleksi dan mengkritisi tidak mencari kesalahannya saja, kemudian mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, menurut Kak Hadi, budaya positif atau ekosistem positif yang diharapkan ada di sekolah itu seperti kita itu jadi guru itu seperti petani, anak-anak itu jadi tanamannya atau padinya, gitu ya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik ya, kita itu petani. Menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi ya. Kita tidak bisa merubah takdirnya anak-anak itu nanti seperti apa dan kita tidak tahu. Tapi kita bisa membantu supaya dia tumbuh dan paling tidak mendekati takdir dia yang paling baik. Tapi para petani yaitu kita dapat memperbaiki kondisi tanah sekolah ini. Memelihara tanaman padi, mereka setiap hari datang ke sekolah, kita pelihara. Memberi pupuk dan air, kita ikutkan ekskul, kita ikutkan magang dan sebagainya. Membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu ya. Mungkin ada hal-hal yang
perlu kita singkirkan yang bisa menjadi penghambat tujuan positif ini dan lain sebagainya. Di situ adalah sekedar metafor dari seorang guru ya, dia sama dengan petani dan juga siswa itu sama dengan padinya. Keyakinan yang Bapak Ibu anggap ini adalah mewakili nilai atau diri saya, begitu ya. Nah, sama dengan perubahan paradigma atau keyakinan atau juga apapun budaya atau hal-hal apapun yang ada di sekolah ini yang sudah diyakini oleh seorang guru itu ketika awal datang, kemudian tiba-tiba ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian ada siapapun motivator atau apapun ingin merubah ke arah yang lebih baik ya. Mungkin Bapak Ibu akan berusaha kekeh, saya sudah menjalankan ini bertahun-tahun ya, tidak akan begitu saja bisa berubah ya, sama dengan ini ibaratnya ya. Akan mencoba dengan sekuat tenaga, Anda juga tidak akan memberikannya dengan begitu saja. Nah, pasti caranya bagaimana supaya temannya mau memberikan itu, dengan paksaan, gelut, atau mungkin membujuk, atau mungkin bagaimana, dengan kekerasan atau dengan komunikasi yang bagus, dengan memberi tauladan. Oke, dengan memberi tauladan, memberikan begini ya. Oke. Jadi memang akan sulit ya, akan sulit untuk membuka kepalan tangan tersebut, apalagi dengan kekerasan pasti bukan jalan yang terbaik ya. Coba kita cari tahu lagi. Sebetulnya apa sih yang selama ini Bapak Ibu genggam dan apakah itu memang yakin menurut Anda seperti itu? Ini kita ambil contoh yang paradigma teori kontrol. Ilusi, sebetulnya ini ilusi. Kalau namanya ilusi itu ya berarti tidak nyata ya, hanya anggapan Bapak Ibu saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Guru bisa mengontrol murid, nyata atau tidak. Ternyata itu sekedar ilusi. Ya, siswa akan mau dikontrol ketika dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan, guru tidak bisa. Ya. Ilusi bahwa kritik akan membuat dan membuat orang merasa bersalah. Ini dapat menguatkan karakter. Itu ilusi juga. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Yang sudah kita lakukan selama ini itu positif, itu efektif dan bermanfaat. Ternyata itu ilusi. Bahwa orang dewasa di sini kita guru ya, memiliki hak untuk memaksa. Guru harus manut ke sisi itu ya. Oke, inilah yang sedang kita pahamkan ulang, bahwa selama ini yang dilakukan adalah stimulus respons selama ini ya, dan membuat serangkaian aturan atau apapun ya itu sekedar stimulus respons. Kemudian padahal di teori kontrolnya itu seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku baik dan buruk itu memang ada tujuan dan alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain kecuali dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu tadi ya, tangan menggenggam akhirnya akan dipaksa. Ya, ternyata jangan memaksa, seharusnya ditingkatkan kolaborasi dan konsensus kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru alternatif. Modal berpikir menang kalah, saya bisa memaksa kamu, saya di sini menang, kamu kalah. Kenapa tidak berpikir kamu menang, saya menang? Oke. Nah, ini disiplin yang paling menarik untuk diulas di sekolah ya. Karena sebetulnya disiplin itu kalau Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, pasti itu hal yang mengenakkan atau menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan bagi guru, bagi siswa bagaimana? Nah, ini semua sudah ada hasil literaturnya ya. Bahwa disiplin itu kan artinya belajar dari kesalahan, sebetulnya itu. Kemudian ini diambil dari ya murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian dia setelah
melakukan kesalahan akan belajar menuju sebuah tujuan, dia menemukan hal yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, nah masuk ke konteksnya orang Indonesia, ternyata disiplin itu berubah, sudah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu ya. Disiplin itu bukan belajar, tapi kamu harus patuh. Cenderung seperti itu. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi akhirnya tidak nyaman. Kamu kalau datang terlambat kamu begini, kamu kalau bolos kamu begini, banyak tidak nyamannya. Sebelum lebih lanjut, ada teori motivasi perilaku manusia, ada eksternal dari luar dan ada internal. Ini yang sedang kita coba untuk tanamkan ke siswa ya. Tujuan disiplin yang positif, yaitu yang belajar dari kesalahan itu tadi. Oke. Ini masih motivasi eksternal. Kalau dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia melakukan ini ya karena dia memang tidak mau dihukum, gitu ya. Dia tidak mau malu di depan teman-temannya. Itu masih eksternal. Itu kita belum mencapai nilai disiplin yang kita inginkan. Kemudian dia disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari temannya, dari gurunya. Rajin kamu le, yang ngono pinter. Masih eksternal. Itu bukan tujuan yang kita inginkan. Inilah yang kita inginkan, yaitu siswa disiplin dan dia jadi menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dia bisa, kalau saya datang tepat waktu berarti saya menghargai diri saya sendiri sebagai orang yang bagaimana. Itu tujuan kita ya. Jadi dari situ siswa sudah memiliki motivasi internal, tidak karena ada hukuman, ketidaknyamanan atau imbalan atau ujian. Nah, ini yang sering kemarin bilang belajar merdeka, mengajar merdeka. Menurut Kak Hadi, ya, belajar merdeka atau mengajar merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tanpa diperintah, siswa sudah ingin dan mau dan senang untuk belajar. Dulu juga seperti itu. Semuanya ini berakar dari ya, kita kalau mau membuat sebuah ekosistem atau budaya positif yang bagus di sekolah, lingkungannya harus positif dan itu harus bermuara dari keyakinan kelas yang biasanya kita kenal dengan peraturan kelas. Ya, kita sering membuat aturan-aturan gini ya. Dari situ sebetulnya mengembang menjadi keyakinan kelas, akhirnya menjadi lingkungan yang positif, kondusif, dan akhirnya itu menjadi global di sekolah ini. Oke, sekarang yang mana? Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mana yang selama ini kita lakukan ya? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Apa bedanya? Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm kalau pakai roda 2. Mengapa 3M? Masker, cuci tangan, jarak. Mengapa harus datang tepat waktu? Ya. Semua untuk mengarah ke motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi kita tidak fokus ke aturan, datang bla bla bla, jangan terlambat atau pakai helm 3M, ingat prokes. Nah, itu lebih kita harus ke sorot nilai atau keyakinan apa sih yang bisa kita ambil dari ini. Kenapa kita harus pakai helm? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Biar aman, berarti untuk keselamatan. Nah, itu pasti semua yakin ya, semua menghargai itu ya. 3M juga begitu, untuk kesehatan, untuk keselamatan. Datang tepat waktu. Untuk apa? Apa ya kira-kira? Oke, Bapak Ibu, ini yang satunya aturan, yang satunya keyakinan kelas. Kira-kira mana sih yang peraturan kelas, mana yang keyakinan kelas ya? Yang aturan A atau B, Bapak Ibu? Yang A. Bu Anis A, yang sini. Yang aturan yang mana? Namanya bermacam-macam ya, tapi dari poin-poin ini kita sudah tahu bahwa mana sih yang ditonjolkan. Yang A ini adalah aturan ya.
Sedangkan kesepakatan kelas di sini, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah nilai-nilai yang kita junjung di kelas ini, di sekolah ini. Artinya apa kalau saling menyayangi? Kalian tidak memukul temannya, tidak mengambil barang temannya, tidak menyakiti teman atau guru, ya, saling menyayangi, lebih global. Tapi harus ada batasan itu, saling menyayangi. Saling. Oh ya, Bapak Ibu guru tidak boleh saling menyayangi di luar batas ya. Oh ya. Harus tegas, harus ada batasan. Ada batasannya ya kalau Bapak Ibu guru ya, semua ada batasannya ya. Ini yang aturan tadi ya, harus datang tepat waktu, jangan salam semua prosedural ya, poin-poin gitu ya. Menjaga kebersihan, berdoa aktif, memang ini betul, akhirnya jadi tertib ya. Tapi apa yang didapat anak-anak? Ya, kalau sekedar ini anak-anak, oke, saya datang tepat waktu, tapi saya tidak tahu saya jadi orang apa dengan tepat waktu. Oke, saya jaga kebersihan, ya saya aktif, itu apa artinya ya? Dengan diungkapkan seperti ini, saling menyayangi, mereka lebih meyakini bahwa seperti ini hubungan manusia ya, di dalam sekolah maupun di luar. Kami murid yang semangat belajar, lebih ke positifnya. Kalau ini kan ini masih bagus ya. Kadang ada contoh yang dilarang, jangan, nah seperti itu ya. Ini kan saling menyayangi, semangat belajar. Ini kan sama dengan yang aktif dalam pembelajaran ini. Murid yang peduli dengan teman-teman dan lain-lain. Ya Bapak Ibu, kalau ingin menyusun apakah ini keyakinan atau peraturan, itu bisa dibantu dengan tabel T dan Y. Misalnya ini ada beberapa keyakinan yang diyakini bersama. Jadi ini disusun bersama di kelas atau mungkin di ekosistem guru. Ini ya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat. Kalau orang hormat itu bagaimana terdengarnya? Oh, dia menyapanya seperti ini. Terlihat bagaimana cara jalan, cara posturnya. Apakah dia tersenyum, berperilaku, gitu ya. Kemudian hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Seperti itu. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Orang yang seperti ini bagaimana kedengarannya? Selalu bilang apa? Siap gitu ya, baik gitu ya, ya itu terdengarnya. Terlihatnya ya, memang dia langsung bekerja. Berperilakunya juga sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Jadi semua itu ada tampak seperti ini, jadi ada face validity, tampaknya seperti ini dan tidak tampak, nah ini yang negatifnya ya. Itu diterima dan dimiliki, bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dengan yang lainnya, untuk di kelas bisa seperti itu. Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu sudah ada sedikit penjelasan dari saya tentang aturan dan keyakinan. Nah, ini kan peraturan ya, nomor 1 sampai 8. Bapak Ibu kira-kira coba keyakinan apa ini yang sedang dicoba untuk ditanamkan melalui peraturan-peraturan ini? Bisa diskusi dengan temannya sebentar. Kemudian bisa disampaikan kalau ada jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kita sedang mencoba untuk memberikan pada siswa nilai apa ini? Ya, dari istirahat. Oke, tanggung jawab ya, belajar. Baik. Ada yang lain? Disiplin? Disiplin, oke, karena setelah membaca harus dikembalikan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita sedang mencoba memberikan nilai apa ini? Menghargai hak orang lain gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Disiplin lagi ya. Kata-kata itu lagi ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya itu tadi, kasih sayang. Kasih sayang, menyayangi, menghormati ya Pak. Cepat kalau kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, bergantian atau menunggu giliran antri. Sabar, menghargai orang lain.
mulai gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, di tangga atau di koridor ini untuk keselamatan juga ya. Oke, itu kita berhenti. Ini ya Bapak Ibu yang kelas yang sedang kita sampaikan ke anak-anak sebetulnya melalui aturan ini, ya. Gitu. Oh, benar. Gitu ya. Salah berapa ini? Oke, sekarang hukuman atau konsekuensi? Apa bedanya dan bagaimana contohnya? Ada nomor 1 sampai 7. Ini contoh tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini sedang memberikan hukuman atau ya itu konsekuensinya? Nanti baru kita simpulkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, bedanya apa. Nomor 1, catat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita keep dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman, oke. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi masih berbeda. Oke, catat sih. Murid diminta untuk push up karena tidak pakai masker. Konsekuensi, hukuman masih ditemukan perbedaan. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Oke, 1 kata sudah mulai tahu ya bahwa ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi. Oke, masih ada 2 suara. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Hukuman. Nggak apa-apa kita berbeda. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Sudah bisa membedakan itu hukuman kalau itu konsekuensi kalau gimana? Ada yang bisa mengatakan sesuatu? Bu Alif, bagaimana Bu Alif? Hukuman kalau dia melanggar kan? Hukuman kalau melanggar. Oke, ada lagi hukuman yang bagaimana? Melanggar yang bagaimana? Sudah disepakati. Sudah disepakati. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kelanjutan dari hukuman adalah konsekuensi. Kelanjutan dari hukuman adalah konsekuensi. Ya, jadi kemarin sudah sempat sharing ya dengan narasumber yang sudah pakarnya ya, bahwa kalau hukuman itu kadang kita memberikannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, out of context gitu ya. Misalnya itu tadi menulis ini karena terlambat, kemudian ini kan sama-sama lari di lapangan basket karena terlambat, tapi yang satu konsekuensi, satunya hukuman. Ini kan di pelajaran PJOK ya, jadi masih oke, sesuai. Ini kan dia bukan pelajaran olahraga, kenapa disuruh ini ya. Jadi contoh singkatnya, ringkasnya seperti itu. Jadi make sense, sesuai dengan konteks, sehingga siswa tidak merasa dihukum itu, tapi dia menganggap ini konsekuensi. Nah ini ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, nah ini pasti lego ya, menyakitkan. Lego dulu deh ya. Konsekuensi ya, konsekuensi itu ya sesuatu harus terjadi ya, apa boleh kamu telat kok ya tetap gimana gitu ya, sesuatu harus terjadi itu maksudnya kamu harus menerima hukumannya tapi sing enak gitu ya. Membuat anak sakit hukuman ya, fisik maupun hati, pegel deh ya, untuk jangka waktu lama bisa trauma juga. Karena kita juga pernah di sini sharing di guru penggerak. Coba tuliskan pengalaman Anda yang paling Anda ingat ketika SD atau SMP dan itu kenapa. Banyak itu kisah-kisah traumatis ya, yang dilakukan oleh guru ke siswa itu. Dan itu terbawa. Pacaran terus diputusi, sampai sekarang masih ingat. Iya, dan itu terbawa sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga dan bahkan jadi guru itu diingat oleh dia. Dan itu banyak yang masih SD, dulu saya pernah begini. Ya. Kalau konsekuensi, ya merasa tidak nyaman memang, tapi jangka pendek dia paham. Ya memang saya harus gini karena terlambat itu tadi. Akhirnya yang kalau hukuman anak
dari dulu SD sampai SMA aku dihukum terus membenci kedisiplinan karena melihat disiplin itu hal yang negatif, padahal kita ingin membangkitkan disiplin yang positif. Kalau konsekuensi diberikan, anak-anak itu jadi menghargai disiplin, dia menghargai dirinya sendiri juga. Hukuman sifatnya paksaan, nah, aturannya wis ngono, gelem gak gelem itu ya paksaan. Konsekuensi ini stimulus dan tanggapan. Kalau seperti ini kamu bagaimana? Ini. Jadi ada win-win solution. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wes gak maskeran, ngomong push up, ngomong ini ya. Akhirnya nanti ternyata pulang lagi itu. belum sarapan. Iya. Disuruh pulang ditutupin gerbang. Konsekuensi itu membuat anak mudah menyesuaikan diri. Supaya saya tidak seperti ini, saya harus merubah diri saya. Ya. Hukuman mengakibatkan siswa yang memiliki konsep diri yang buruk, telatan, males, gitu. Itu konsep diri yang buruk negatif ke dirinya sendiri. Banyak kemarin cerita dari teman-teman CGP itu ketika flashback ketika SD, SMP, banyak yang memang merasa sampai besar dia merasa dirinya tidak mampu untuk menjadi seseorang karena beberapa perilaku dari guru ketika SD, SMP. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menjadi terbentuk lama-lama konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan biar nggak kelihatan, biar nggak konangan bohong, gitu ya. Sedangkan untuk konsekuensi, mereka belajar untuk mematuhi, mengikuti. Ya. Untuk hukuman, anak akan merasa ini ya, marah, ada rasa bersalah, dipermalukan bahkan, merasa tidak dihargai. Itu ciri hukuman dan membuatnya seperti ini. Nah, konsekuensi, mereka hanya kehilangan haknya pada waktu itu, gitu ya. Dibuat tidak nyaman untuk waktu yang pendek, kemudian ada time out, diasingkan untuk sementara, gitu ya. Sedangkan yang ini traumanya sampai panjang, kalau ini sementara saja. Itu sudah ada dari buku ya, gitu ya. Di judulnya dari ini Restitution Time Person. Oke. Ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran kedisiplinan, mereka sebetulnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, itu tidak hanya siswa, guru juga sepertinya ya. Cinta kasih atau diterima Pak Aziz. Ini kebutuhan dasar manusia. Disadari atau tidak disadari, ketika orang melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Itu yang kita coba pahamkan ke Bapak Ibu guru ketika menghadapi situasi tertentu ketika siswa melanggar. Mungkin dia kurang cinta kasih atau tidak diterima di keluarganya. Penguasaan, ada dia ingin saya ingin punya power juga, gitu ya. Kesenangan, saya juga ingin senang-senang, bermain-main. Kebebasan, pasti ini ya, ingin bebas, jangan dipaksa, jangan begini-begini kan. Survival, bertahan hidup, ya. Ini kebutuhan dasar manusia dan itu bisa menjadi alasan kenapa seseorang siswa melakukan hal-hal tertentu. Oke, Bapak Ibu coba diamati kira-kira mereka sedang butuh apa ini, dianalisis. Itu ibu-ibu semua itu kan ibu guru. Kita bapak kan nggak usah. Oh ya, ibu guru bilang aku tidak boleh selalu nyanyi-nyanyi gitu ya, waktu mengerjakan tugas di kelas katanya harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang menyanyi. Dia berarti di situ ada sebuah kebutuhan yang sedang dia ingin raih, yaitu apa? Apa itu tadi? Yang mana? Kesenangan ya. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini di satu ibu guru ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Oh ya, ini anak-anak SD ya, ala-ala seperti ini ya. Dia kira-kira butuh apa itu? Cinta, kasih sayang. Mungkin di rumahnya tidak pernah ada yang memuji. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia ingin apa sebetulnya? Kebebasan. Mungkin dia jadi usil, ngerjain temennya, akhirnya melakukan hal yang tidak disiplin. Sebel kamarku nggak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ya di situ sedang butuh
penguasaan ya, bahwa dia sebetulnya ini gambarku bagus. Penguasaan maksudnya kompetensi di sini. Gitu. Dan anak-anak juga butuh diakui bahwa oh kamu bisa itu. Bu Devi, are you ready? Saya sudah capek ngomong, Bapak Ibu gantian Bu Devi. Silakan. Kemudian kita sama Bu Luki. Ya, kita belajar tentang posisi kontrol. Ini biasanya silakan dipikirkan ada bertindak sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, bertindak sebagai teman, pemantau atau manajer. Sekarang panjenengan pikirkan kebiasaan panjenengan. Kira-kira peran panjenengan di posisi kontrol itu seperti apa? Yang menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Oke, ya Pak Tris. Biasanya teman tidak kelihatan apa-apa dan tidak bisa baca. ada penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, Jelas itu. yang ketiga sebagai teman, tadi memposisikan diri sebagai teman untuk anak-anak, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Pak Tris Lima-limanya masuk. yang lebih seringnya saya, yang lebih sering yang mana? Penghukum. Karena Pak Tris sudah beroperasi semua. Ya mungkin karena kita ngajarnya di SMK ya. Kita ngajarnya di SMK, jadi kebanyakan teman-teman SMK kemarin juga gitu, sering di guru penggerak, dalam guru penggerak gitu. Mengambilnya posisinya di mana? Penghukum. Jadi kebanyakan penghukum. Jadi memang kebiasaan kita seperti itu ya. Kalau Bu Anis, oke, ini ciri-ciri seperti ini. Dia sebagai penghukum itu yang dilakukan gurunya itu menghadik, menunjuk-nunjuk. Atau menyakiti atau menyindir itu berarti panjenengan ada di posisi sebagai penghukum. Dan kalau dia membuat rasa bersalah, itu jadinya dia ngomel. Aduh ngomel. Itu tutup-tutup atau berdrama maksudnya gini. Seharusnya kamu nggak begitu, ibu kecewa deh. Gitu. Kalau sebagai teman membuatkan alasan berkeras. Oh iya sih kamu ini pasti ada alasannya kan? Gitu. Saya paham gitu. Jadi mencoba memahami alasan dari si murid. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi kamu itu salah, gitu. Tapi ada ukurannya seperti itu. Jadi ada peningkatan seperti itu. Sekarang manajer, ini macam pertanyaan itu artinya gini. Sebagai manajer mencari tahu apa sih yang menjadi sebab. Kemudian dari pertanyaan itu dia memberikan solusi gitu. Dan kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Tidak bekas banget kalau menghukum. Atau kalau kalimatnya, kamu seharusnya jadi ada keterangan dari itu, kamu harusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan itu. Jadi kalau di sini diancam, kalau di sini ibunya itu rada-rada curhat gitu. Dan kalau sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Jadi dengan kesan yang sama, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau sih? Jadi pendekatannya di situ. Terus kalau pemantau itu kita mengingatkan ke anak-anak peraturannya seperti apa, yang sudah kita sepakati seperti apa, terus seperti itu. Dan kalau sebagai manajer itu yang kita keyakinan kemarin seperti apa, kan sudah bikin keyakinan kelas. Itu mengingat lagi, terus dikembalikan ke anaknya. Kalau masalah seperti ini, caranya seperti apa sih untuk memperbaiki? Jadi anaknya diajak untuk berpikir. Jadi aku membuat kesalahan ini supaya tidak membuat kesalahan sama. Apa yang harus aku lakukan? Itu sebagai manajer. Hasilnya, ya, kalau sebagai penghukum itu anak cenderung untuk memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Itu resikonya, itu hasilnya. Tuh. Kalau kita
sering melakukan bertindak sebagai penghukum. Jadi ini berarti ke anak-anak. Terus kalau membuat rasa bersalah, ini menyembunyikan. Jadi apa yang dirasakan disembunyikan. Jadi benar-benar ditutupin gitu. Kita nggak tahu permasalahan sesungguhnya seperti apa. Terus menyangkal dan berbohong. Terus kalau sebagai teman, ini akan timbul ketergantungan. Oh, guru ini enak kalau dibuat curhat. Jadi tergantung dengan gurumu itu. Jadi sikapnya kadang-kadang lain ke guru itu. Ke guru yang lain tak manut, tapi ke guru itu manut seperti itu. Terus memantau, dia akan menyelesaikan diri. Bila diawasi, kadang guru nih mulainya. Terus manajer, dia menguatkan pribadi. Oh iya sih, aku sudah membuat kesalahan ini. Kemarin aku sudah meyakini kalau harus berubah dengan seperti ini. Jadi dia tuh merubah dirinya itu tanpa harus pemantauan dari gurunya lagi. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas. Di sini murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu apa? Nah kemudian kalau membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, sebagai orang yang penting di dunia, jadi gurunya itu tingkat terus biasanya begitu. Terus memantau, meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi yang diingat itu peraturannya. Terus kalau sebagai manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dia tuh punya rasa percaya diri. Kemarin sudah bikin kesalahan, besok nggak akan bikin kesalahan sama. Itu yang katanya seperti itu. Terus kemudian murid akan berkata, kalau sebagai penghukum ya, kalau gurunya tipenya penghukum, gurunya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, supaya marah kan. Terus kemudian kalau membaca bersalah, dia akan merasa bersalah, maafkan saya bu, dan seperti itu cirinya. Terus kalau teman, dia akan merasa ke temannya kan, saya pikir bapak ibu itu sebagai teman saya loh, gitu. Jadi ternyata begitu ya bu, jadi bisa menerima. Kalau dia omongan ke temannya lebih enak. Gitu. Tapi kalau dari mantau, dia akan tanya ribet. Nah, berapa banyak bintang yang saya peroleh ini kalau untuk anak TK ya. Kalau kita kan mungkin nak ke nilai, ada tambah nilai enggak? Itu yang berbeda. Terus kemudian kalau sebagai manajer, dia akan berpikir bagaimana cara memperbaiki keadaan supaya tidak sama dengan yang kemarin. Dampaknya pada murid. Murid akan mengulangi kesalahan yang sama kalau sebagai penghukum karena dia akan sadar secara dari dalam diri atau intrinsiknya. Dan kemudian kalau membuat rasa bersalah dengan kata-kata guru, kadang-kadang murid itu membuat menjadi rendah diri. Dan kemudian kalau teman ini akan membuat murid bergantung pada kita. Jadi nggak membuat murid mandiri. Dan kemudian kalau memantau, dia akan menitik beratkan pada sanksinya. Jadi hanya aku dapat sanksi apa enggak, aku dapat hadiah apa enggak, kayak seperti itu Pak. Tapi kalau sebagai manajer, dia akan mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki diri seperti itu. Di sini posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif itu di mana? Tadi seperti tadi bantuan ya, yang tadi bantuan di sentil. Iya, 15 tadi kan? Iya, dari 5 dulu. Di mana posisi Anda? Tadi yang sudah ya, Pak Andres sudah, Bu Ani sudah. Wima, posisinya sebagai mana? Penghukum, pembatas bersalah, teman, pemantau, manajer sekarang. Oke. Tapi kasih sih, ada teman, ada penghukum, ada campur-campur. Tapi berdasarkan teman sih. itu kalau Bima, dia cenderung ke teman. Artinya bisa memilih 2-3 gitu ya? Iya. Ini tujuan akhir adalah kita ke manajer. Jadi guru nanti posisinya diadakan sebagai manajer. Jadi posisi terendah itu penghukum. Tuh.
kemudian meningkat merasa bersalah, kemudian meningkat lagi sebagai teman, kemudian meningkat memantau dan terakhir manajer. Jadi tujuan akhirnya nanti Bapak Ibu itu diharapkan sebagai manajer. Oke. Terus Panji. Oh, Pak Yogi manajer ada Pak. Jelas ada Pak manajer. Tidak lebih. Sebagai teman katanya. Ya Pak Andres ini bukan. Saya hanya nomor 2, pembuat merasa bersalah. Oke, gitu. Ini nggak tahu suara Raja nggak ya? Ganti katanya. Paling sering yang mana? Sering, yang paling sering. Perasaan jadi salah lah. Paling aman wis langsung manajer. Beda ini kerennya manajer. Oh iya Pak. Ya paling. Oke, yang kedua. Aku udah Bagaimana sebagai teman? Bagaimana kata Anda saat itu ketika berperan sebagai teman misalkan ke anak-anak? Bima. Sebagai teman, Iya. Perasaannya pada saat itu. Pada saat sebagai teman. Perasaan teman. Memposisikan sebagai teman. nomor berapa tak wasak nih? Kalau saya Cek, Ya. sering merasa jadi orang tua. Pagi tadi sudah menghukum anak yang tidur. Karena kita udah dulu ya tanya mendalam hukum, ketahuan menghukum. Rasanya ketika menghukum seperti apa Bu? Puas. Jujur. Jujur sekali. Itu tadi saya sebenarnya nggak bisa. Iya. Kalau dia jerah gitu. Bahagia. Oke, Wika. Wika posisi yang mana? Penghukum tahu. Sudah dibantu jawab teman-teman. Paling channel dulu. Penghukum level 1. Saya tidak menghukum, saya hanya menyiksa. Oke. Wida. Sebagai teman. Sebatas teman. Sebatas teman loh ya. Oke, terus perasaannya ketika melakukan itu? Alah. Di sini hanya Pak Hengki aja yang tidak pernah menghukum. Yang lainnya nggak mungkin nggak menghukum. Pada semuanya itu. Terus, ya, itu kan ganti. Kalau sekarang kira-kira panjenengan itu mau mau berubah atau bergerak di posisi yang mana? Tetap aja saya. Tetap konsisten. Sebagai teman. Teman. Harapannya kan teman tahu ya. Iya. Tapi itu mau tergantung apa? Mapel. Bu Devi, Bisa. itu rasanya harus ada kelimanya. Kalau semua teman atau semuanya manajer nggak mungkin. Nanti kalau semua teman anak-anak melunjak. Jadi harus ada 1, harus ada 2, harus sampai ada 5. Rasanya begitu. Jadi nggak salah kalau Pak Sis milih 1 misalkan. Kan gitu, saya milih 1 atau Pak Sis 2 misalkan. Memang harus begitu. Kalau 1 semua juga nggak mungkin. Anak-anak merasa tertekan. Jadi ayo tempatkan pada posisi kita masing-masing. Jadi memang idealnya seperti ini. Tapi memang butuh proses. Itu tadi seperti kepala saya. Iya, sikon. Iya, Situasi kondisi. Oke. Perasaan. Nah ini kalau menyampaikan tadi itu pesan-pesan. Jadi nada suara kita tanya belajar nada suara. Kalau saya, karena saya Arema, terbiasa keras. Terus saya nggak marah, tapi orang nanggapin kan marah.
Oh, itu saya itu. Pengakuan dosa. Pengakuan selanjutnya. Ya, itu baru itu. Jadi Loh, saya kan orangnya jujur. ternyata kita tuh nada itu juga harus diperbaiki. Ya. Jadi kalau saya juga bicara terlalu pelan, kayaknya nggak saya banget ya. Kata-kata 10%, jadi nada itu sing Tapi tergantung dari anunya juga, Bu. Iya. Situasi, kondisinya, kemudian masalah anak itu sendiri. Contoh, misal dia udah 3-4 kali diingatkan atau melanggar, apa kita suara pelan? Tidak mungkin. Kita bisa rendah keras. Iya, yang pertama itu bahasa tubuh. Nah, Jadi bahasa tubuh loh. kita belajar ternyata Dan namanya teman kan yang bermain-main. Ini kita yang paling apa ya? Ini latihan. Kalau kehukum misalkan anak terlambat, mulai dari apa ya? Penting. Oh, Bu Mary dulu aja. Ini kata-katanya saya. Nah, ini Saya sendiri-sendiri. ini coba kalau pas sebagai penghukum, kata nggak Bu Mary penghukum? Penghukum coba. Ada penghukum sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Coba kalau sebagai penghukum. Dengan nada apa, Pak? Iya. Casting. Iya. Permasalahannya apa? Terlambat. Lagi. Ada G. Semacam casting nanti yang menilai Pak Didi. Apa ya? Ini kalimatnya nadanya seperti apa kalau Masih sudah cocok. nah, kalau sebagai Mas, posisi apa sih yang sebagai kamu mau? penghukum. Kan saat itu lagi Sudah jam berapa ini? Berangkat jam berapa? Jadi kan kamu nanya lu, Mbak. baca itu. Apa yang kamu mau? Baca. Tapi pakai Apa yang kamu mau? Terus kalau sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, Apa yang kamu mau? ini Bu Mary. Oh saya. Apa sih? Apa yang mau? Saya mau ibu. Jawabannya Apa yang kamu mau? Beda nggak? Karena beda. Kebanteran, diturunan Sebagai sedikit teman. teman. Oke. Terlalu tinggi berarti. Iya, Terlalu Mas tinggi. ini sebagai teman. Apa yang kamu mau? Apa ini? Apa sih? Apa sekalian ya berarti ya. Manajer. Sebagai pemantau manajer. Berarti Apa ini? bawah. Apa yang kamu mau? Apa maksudnya? Ayo. Kasih contoh lagi. Contoh nada. Oke, coba ya, beda. Beri contohnya. Wika coba. Wika. Kalimat ini untuk sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum. Hukum Wika, hukum. apa yang sudah kamu kerjakan itu? Berarti sudah menjiwai. Itu kalau sebagai penghukum dari Wika. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa bersalah dengan kalimat ini. Harus dengan perasaan. Ini playing victim. Apa sih? Sama gerak itu Sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru matematika itu mesti banyak yang paham. Coba yang guru bahasa Indonesia dulu. Iya kan semua
belajar untuk itu. Berubah gitu. Belajar tidak malam berdoa. Ya. Apa sih Le yang sedang kamu kerjakan itu? Ibu Oke. tuh capek dengarkan kamu gitu terus saya. Oke, Sarah sebagai teman. Le, ngapa sih kamu itu kok ngomong terus? Oke, sebagai manajer. Ayo siapa yang manajeriku? Harus berwibawa. Pasti kamu yang kamu kerjakan itu. Nah, kamu seperti itu nanti tidak bisa maju. Kadang-kadang tak tekan. Buat contoh. Oke. Nah ini pindah lagi Bu Wina. Nah. Oke, mulai dari hukum. Nah. Nah, kamu melakukan ini kapan ini bisa selesai kalau kamu terlambat? Oke, sebagai pembuat rasa bersalah. Sebenarnya kalau kamu terlambat seperti ini, kapan ini bisa selesai? Bahasa orang bahasa itu. Bahasa itu. Sering terlambat. Apakah kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Wina nggak maksimal, masih malu-malu. Oke, kalau sebagai manajer. Kan kamu sudah tahu aturan di sekolah, kemudian kamu sering terlambat. Kapan kamu bisa menyelesaikan ini? Oke. Selesai Restitusi. Apa? Restitusi apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen. Ya. Nah, ciri-cirinya 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia itu melakukan itu supaya belajar dari kesalahan dan tidak membuat kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi berbantu dari dalam dirinya, bukan dari orang lain atau dari luar. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, nggak berfokus pada masalahnya. Jadi terlambat terus nggak seperti itu. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi nggak merasa dikucilkan. Mereka ada segitiga restitusi. Yang pertama itu mesti ditanya dulu kan. Kamu tentu punya alasan, berarti pertama kali. Mengapa kamu melakukan itu? Gitu. Jadi ditanya dulu, itu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kemudian menstabilkan identitas, jadi nggak menetralkan situasi seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, contoh kalimat ya, bukan harus seperti itu kan. Terus kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan lagi ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita bikin tadi. Nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi di sini ini kita melakukan penyebabnya, menanyakan penyebabnya. Terus kemudian di sini kita menetralisir keadaan. Jadi dia juga lebih fokus. Yang ketiga, dia disuruh cari lagi, disuruh berpikir lagi. Kira-kira solusinya seperti apa dan keyakinannya seperti apa. Ini menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi nggak fokus ke kesalahannya terus. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tetap berusaha menetralkan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah.
Ya, terus kemudian ada kalimat lain, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus kemudian atau kalimat yang lain juga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ada seperti itu biasanya kalau pas gurunya mengambil posisi sebagai membuat rasa bersalah. Nah ini validasi tindakan yang salah itu untuk membantu murid mengenal basic need-nya atau kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi dia melakukan kesalahan itu apa sih pertamanya? Kenapa kok buat seperti itu, maksudnya begitu? Pada dasarnya setiap tindakan manusia ada tujuannya. Adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar, antara lain penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang atau diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi ini yang mendasari apa yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya alasannya apa sih? Apa yang lebih penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Semoga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah ini untuk menanyakan keyakinan, itu prosesnya ya. Murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini yang bisa dikatakan oleh guru antara lain apa nilai yang kita pelajari di kelas, apa yang kita pelajari di kelas atau sekolah kita, nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang tidak itu seperti apa sih itu untuk membuat keyakinan kelasnya dari awal ketika kemarin mulai pelajaran kemudian kebetulan saya terapkan, tapi enggak seperti Pak Tes tadi bilang enggak semuanya berlaku sama untuk semua kelas yang saya ajar. Jadi ada beberapa kelas memang ada pengecualian. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ini untuk yang ditanyakan ke murid, misalkan apa kamu ingin berbuat baik, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan, untuk mengetahui persepsi murid tentang dirinya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan dan pendapat kamu saat ini, gitu, dan lain-lain. Nah, dari situ kita refleksi. Sudah masuk ke refleksi? Masuk? Oke. Ini refleksi kita setelah panjenengan tadi mendengarkan paparan saya dan paparan guru juga. Hal baru apa yang membuat para teman saya yang saya dapatkan tentang budaya positif. Oke, dari yang tadi diterangkan psikologi sampai dengan tadi segitiga restitusi. Oke, mulai dari Bu Wina. Aku mau dengar ya. Iya, aja. Terima kasih Bu Devi. Dengan saya mengikuti pengimbasan ini, terus terang saya mendapatkan wawasan yang lebih, terutama ketika kita menghadapi peserta didik. Jadi melakukan pendekatan dengan peserta didik, kemudian bagaimana kita seorang pendidik menghadapi peserta didik yang mungkin melakukan pelanggaran di sekolah. Jadi yang awalnya mungkin kita itu tadi banyak sebagai penghukum, ya kan, pemantau, tapi dengan ini semua diharapkan kita sebagai pendidik menjadi manajer, tetapi itu tidak mudah. Tetapi dengan ini saya sebagai pendidik belajar menjadi manajer. Tapi tentu saja tadi teman-teman sudah mengatakan tidak selalu kita menjadi manajer, tapi memang benar
tergantung ke kondisi kelas kita menghadapi itu. Terima kasih. Sekarang sudah ke Bu Ida. Bu Santi, habis itu Bu Santi. Yang belum ada suaranya Bu Santi, Bu Livit. Ayo Bu Ida dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya, ini kesempatan yang baik sekali menurut saya untuk mengingatkan kembali marwah dari seorang guru. Kalau tadi saya simak yang tipe guru itu Bu, yang menurut saya menjadi kembali lagi melihat diri sendiri ya, bahwa hukuman sepertinya ya sama seperti saya ingat parenting ya untuk anak usia dini, karena anak saya kecil. Nah, itu jadinya sepertinya sama saja sebenarnya, bahwa hukuman itu tidak akan mengubah perilaku anak itu, namun kita harus mengingatkan kembali tentang konsekuensi seperti itu, sehingga nantinya bisa meluruskan kembali, ya mencoba berusaha, walaupun memang tadi banyak faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi perilaku siswa. Itu. Terima kasih. Bu Santi. Tapi tadi seorang Bu Santi. Ayo. Habis ini Bu Livit. Terima kasih. Untuk paradigma yang saya pelajari dalam pengimbasan ini, terutama saya sebagai guru, bahwa dalam menghukum itu tetap, menurut saya tetap perlu. Namun ada kalanya diselingi dengan sebagai teman, kemudian dan apa yang endingnya nanti akan sebagai manajer tadi. Dan saya masih jauh ke sana kalau mau mencapai sebagai manajer tadi. Begitu juga dengan hukuman yang diberikan kepada siswa. Kalau yang tadi mapel, dari contoh yang dijelaskan oleh Bu Luki tadi, kalau sama-sama lari ternyata ada yang masih nyambung dengan pelajarannya, itu masih boleh, dan mungkin akan saya arahkan ke sana dalam pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Oke, Bu Livit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Setelah mengikuti kegiatan ini, banyak sekali pengetahuan, ilmu yang saya dapatkan, terutama gimana cara menghadapi perilaku siswa, karena karakter atau sikap siswa dalam kelas itu sangat berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memberikan timbal balik yang positif, juga memberikan contoh yang positif, dan kita sebagai guru akan berusaha lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Oke, pindah ke yang kedua. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Aku dong sedikit masalah hukuman. Saya tadi nyari di Facebook. Saya udah nulis masalah hukuman pada tanggal 21 Desember 2014. Itu udah lama itu masalahnya. Dari hukuman itu memang yang membuat kalau keseringan akan menjadi kebal, kemudian menghafal. Si A ini atau guru si A ini sering memberi hukuman, kemudian dia akan menghindar. Mungkin itu tadi yang berhubungan dengan trauma seperti ini. Ya, ini mungkin itu saja. Saya hanya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa saya rada sombong dikit, sudah menulis masalah hukuman pada tanggal 21 Desember 2014 dan ternyata masih ada di Facebook. Dan itu saja, Mas. Oke, balik.
Boleh juga nggak kapal ngandung. Nggak kapal. Dari sini saya bisa menambah wawasan karena selama ini apa yang saya lakukan mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan itu. Akan saya perbaiki mungkin juga karena dengan masukan itu saya bisa memperbaiki gitu ya dengan menjadi manajer kalau bisa. Iya, pasti bisa. Profesional. Belajar. Terima kasih. Oke. Pak Sayyid. Oke, sekarang langsung nomor 2 dan nomor 3 Pak Sayyid. Perasaan ini sama ini sekalian. Sing among ini jadi guru pamong gitu. Nah iya, among itu penonton. Penonton. Bener guru pamong ya. Guru penonton. Oke. Baik, perasaan yang akan muncul nanti setelah mengikuti sesi ini, jadi memang banyak teori-teori yang telah disampaikan tadi, mulai bagaimana misalnya kebiasaan kita sebagai penghukum sampai nanti diharapkan menjadi manajer itu memang ada konsekuensi masing-masing ya. Diharapkan memang harus terus berbenah diri sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, karena itu memang kadang-kala juga kalau mengamati tergantung juga kondisi sekolah ya, kondisi mulai dari angkatan siswa. Kadang kan kita mengamati, oh angkatan ini bagus-bagus, angkatan ini kurang bagus, itu juga pengaruh juga. Kemudian yang ketiga jadi yang menjadi gambarannya pembimbing pengasuhan, diharapkan memang kita sebagai guru ya, jadi guru itu memang filosofinya digugu dan ditiru ya, diharapkan memang kita benar jadi guru. Dan selama ini mungkin kalau jadi pendidik kita mendidik atau mentransfer ilmu ya, belajar dan mengajar. Jadi kalau memang kita menjadi benar-benar guru atau apa istilahnya sebagai wasilah dari ilmu, kita memang memberi contoh dan wasilah. Oke. Itu yang lebih baik dan kita jadi contoh mungkin itu. Oke. Sekarang ke Bu Ida Manawati. Gongnya. Ya, gongnya. Gong. Ada 3. Apa? Oh ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi Ya. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan nomor 2. Setelah mendapat pengimbasan hari ini, saya merasa ada ilmu baru dan saya bisa merefleksi tentang saya termasuk guru yang bagaimana. Perasaan saya bangga sekali bisa menerima pengimbasan dari calon penggerak. Mudah-mudahan teman-teman sukses menjadi guru penggerak, terlebih bisa menggerakkan di lingkungan sekitarnya. Jadi guru-guru harus digerakkan. Oke. Sebagai guru itu apa ya? Itu kita ibaratnya petani itu tadi ya, mendorong, membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi mungkin kita guru 20 tahun mendatang tidak akan seperti ini, tidak akan relevan lagi. Iya. Cuman kita harus selalu mendampingi siswa, menumbuhkan siswa untuk berkembang dan mencapai kodratnya sesuai dengan zaman dan juga zamannya dan keadaannya. Oke, terima kasih perhatiannya dan terima kasih kehadirannya. Saya tutup.
Luki. Mohon maaf Bu ya kalau kami rada enggak. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.